asinkronus itu tutornya, gurunya merekam video lalu dibagikan ke murid-muridnya. Hmm. Nah, hasilnya Ya. Bisa dicari kuantitatifnya seperti apa? Apakah pretest post-test ini? ini eh, kalau tidak salah observasi gitu sih Pak sebentar. Karena saya, Ini ada hipotesisnya loh. oh iya, iya, Kalau ada hipotesis harusnya ini kuantitatif. iya. Tapi hmm, kalau ada, ya ini kan ada Ini evaluation sepertinya pretest, post-test gitu sih Pak, kalau yang saya pahami. kan ada min testnya itu di situ min Iya, test score. jadi pakai final exam di assessmentnya mereka. Hmm. Dia memakai t-test ini saya lihat sederhana membandingkan tes significant difference antara kontrol dan eksperimental ya. Iya Pak. Nah ini, tapi kelas yang dipakai cukup banyak sih, 4 kelas. 14 Jadi dua-dua, iya, 138 siswa. iya. Hmm. Nah metodenya seperti itu, lalu hasilnya, hmm, Oh, dibagi empat eh, grup ya ini ya. kenapa Pak? Bagi 4 grup ya. Iya, 4 grup. Jadi dua dua asinkronus dan dua sinkronus. Nah, Hmm. hasilnya itu kalau di sini students performance-nya itu lebih eh, menonjol waktu asinkronus. Tetapi ada notes dari authornya kalau untuk efektivitasnya itu tidak bisa dipilih salah satu. Jadi eh, authornya notes kalau dua-duanya itu tetap penting, walaupun hasil dari performance students-nya itu lebih menonjol di asinkronusnya. Jadi hasilnya murid-muridnya itu ternyata lebih efektif di asinkronus. Nah, tapi ini authornya bilang kalau eh, kalau harus pilih salah satu itu sebetulnya cukup sulit karena dua-duanya itu penting seperti itu. Iya kan itu yang kedua itu. Instead, our results indicate that hybrid models where both synchronous and asynchronous methods take place can ensure best practices. Harusnya dia kalau mau dikaitkan lagi dengan penelitian-penelitian yang membahas tentang itu juga, yang model hybrid atau blended itu. Setahu saya memang yang terbaik adalah menggabungkan dua model tersebut. Tidak bisa totally asynchronous, tapi juga model sinkronus yang selalu bertemu tatap muka. Ya. Tapi guys, by the way, sinkronus itu kan seperti yang kita bahas, itu ada dua kan ya. Sinkronus yang offline dan sinkronus yang online. Yang kita lakukan sekarang ini kan sinkronus sebenarnya, tapi online.
ya enggak? Ya kan ada yang sinkronis yang model tradisional yaitu di ruang kelas. Nah, itu yang sinkronis offline, face to face, langsung, ya kan? Ada Ya, yang sinkronis online dan kemudian ada asinkronis. Nah, asinkronis itu hampir pasti eh, sebenarnya modelnya macam-macam. Misal, ketika guru mengatakan, oke, minggu depan Anda belajar mandiri, kerjakan ini, itu kan sebenarnya sudah asinkronus. Ya, walaupun mungkin tidak offline, tidak online. Walaupun sekarang asinkronus yang offline itu menurut saya sudah sulit dilakukan. Kenapa? Orang melakukan asinkronus itu kan pasti sumber belajarnya sudah hampir pasti tersedia online dan juga data-data bisa jadi dia dapatkan secara online kan? Ya enggak? Beda ya, dengan zaman saya dulu. Ya, ketika internet belum ada ya, zaman saya kuliah belum ada internet. Em, ada dulu dosen itu masuk hanya 2 minggu sekali karena beliau di luar kota. Ya, jadi sudah ditegaskan di awal 2 minggu sekali. Jadi nanti ketika minggu berikutnya beliau tidak ada, kita eh, belajar mandiri, mengerjakan tugas dan sebagainya. Kalau sekarang nggak, hampir nggak mungkin. Ya, kecuali mungkin daerah-daerah 3T ya di Indonesia ya, yang internet pun sudah eh, apa namanya, tidak ada ya, masih tidak ada ya. Listrik biar pet ya dan sebagainya. Oke, jadi kesimpulannya tadi sama-sama menguntungkan begitu ya. Sebetulnya kalau yang performance-nya itu students lebih menonjol di asinkronus karena ini nasinya mungkin karena decrease psychological burden following lectures in real time. Jadi mungkin eh, beban dan anxiousnya itu berkurang karena tidak real time. Tetapi authornya juga notes kalau eh, performance itu tidak eh, dipengaruhi dari asinkronus dan sinkronusnya. Jadi sebetulnya dua-duanya tetap perlu dilaksanakan gitu. Hmm, menarik, menarik. Anda pernah dengar MOOC kan ya? MOOC, MOOC, Massive Open Online Oh, Courses. courses ya. Ah, ah. MOOC itu kan sebenarnya asinkronus guys ya. Kemarin kalian masih ingat Bu Nagalecimi itu mengajar berapa siswa, berapa mahasiswa ketika ditanya Bu Ika. 150. Nah, ya kan? 150 itu 1.000 lebih. 150 dalam satu kelas. Oke, tapi beliau mengatakan itu MOOC ya, itu Iya, asinkronus ya, iya. kalau nggak salah. Nah, itu dengan jumlah mahasiswa yang begitu banyak ya. Bahkan mungkin Anda kalau bisa lihat situs-situs seperti edX ya, itu pesertanya bisa ribuan. Dan seperti yang dikatakan pemur dia tadi, bahan sudah ada semua di situ, termasuk video dari dosen, ya, sehingga mahasiswa bisa melihat video tersebut, terus kemudian membaca literaturnya, mengerjakan tugas, ya. Kalau selesai nanti kemudian bisa lanjut ke tahap berikutnya, sebagainya ya. Ya, Eh, kekurangannya mungkin tidak bisa sesi Q&A itu Pak. Jadi mahasiswa mungkin lihat materinya ada yang kurang paham. Jadi kalau asinkronus itu tidak bisa langsung bertanya kepada gurunya. Nah, ya, eh, bantuan langsung tidak tersedia ya. Walaupun misalnya sudah disediakan FQ, FAQ ya, frequently asked questions. Tapi seringkali mahasiswa eh,
somehow masih suka bertanya hal yang sebenarnya sudah ada di FAQs. Oke, sekarang kalau tadi kan ya ini kan tidak ada kaitannya dengan bahasa ya. Kalau menurut kalian bagaimana? Eh, Model apa yang lebih cocok dipakai untuk language learning? Ah, silakan. Kalau saya baca di artikel itu tentang writing sih Pak. Kalau writing itu lebih cocok sinkronus karena ada feedback langsung kan Pak. Kalau writing written corrective feedback. Sedangkan kalau misalnya feedbacknya tidak langsung itu nanti murid-murid mungkin sudah agak lupa juga menulis apa seperti itu. Jadi lebih cocok real time sinkronus begitu. Tapi jangan lupa, sekarang sudah ada smart assistant, artificial intelligence. Ya, kalau nanti makin baik, makin baik, makin baik, hasil tulisan kita itu tidak harus dikomentari oleh manusia. Nah, bisa dilakukan oleh mesin. Nah, ya, assistive technology. Ayo, bagaimana? Kalian kira-kira optimis nggak dengan hal ini atau bagaimana? Ingat, by the way, sorry. Menteri yang baru, harus ini kita harus tahu ya, terjadi perpecahan kan ya, dari satu kementerian menjadi tiga ya. Ini saya ingat zamannya Jokowi pertama ya. Waktu itu Ristek Dikti ya berpisah dari Dikdasmen ya. Manuela, kamu tetap di Dikdasmen ya. Ya. Tapi sekarang jadi tiga ya kan? Dikti Ristek, kalau nggak salah, terus apa lagi satunya saya lupa itu. Ya atau Dikti saja saya lupa ya. Tiga ya kementeriannya ya. Pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Oh, Mendikti digabung, pokoknya das Pendidikan dasar dan menengah. Oh ya, pendidikan dasar dan menengah. Dasmen biasanya biasanya sendiri sih, seperti zamannya Jokowi pertama itu, ya, Dasmen. Terus, oh kebudayaan yang dipecah guys. Kalau ini kan ada Kemendikbud Ristek Dikti ya kan sebelumnya ya kan jadi Ristek, Dikdasmen, Ristek, Dikti dan Budaya. Kemendikbud Ristek. Sekarang Kementerian Kebudayaan sendiri, kemudian Ristek bergabung dengan Dikti, kalau tidak salah ya Dikti Ristek atau Ristek Dikti saya nggak tahu. Ya kemudian Dikdasmen tetap ya sendiri lagi juga Dikdasmen dengan dasar menengah. Ya, nah, Emanuela masuk ke Dikdasmen ya karena mengajar menengah ya. Oke. Tapi pernyataan menterinya yang disorot orang. Anda tahu mengatakan apa? Menteri ini Ristek Diktinya. Pernyataannya di hari pertama setelah dilantik itu dikritik oleh orang. Anda tahu kan yang dia katakan? Yang Yusril ya, Pak? Yusril ya? Bukan, bukan. Yusril kan menteri. Yusril itu menteri apa ya? Saya nggak tahu. HAM, Pak. Dia juga Oh ya, HAM ya. kontroversi. Bukan, bukan. Ini berkaitan dengan pendidikan Bukan. tinggi dan riset. Nah, kita ini bukan ekspertis saya. Mohon maaf ya, bicara HAM dan sebagainya takut saya ya. Enggak lah. Kita bicara tentang pendidikan tinggi dan riset saja. Menterinya namanya Sumantri Brojonegoro kalau nggak salah ya. Sumantri Brojonegoro. Beliau mengatakan sesuatu yang bernada pesimis. Dan itu dikritik orang. Ya, beliau kurang lebih mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini artificial intelligence akan menggantikan begitu banyak pekerjaan di masa depan. Itu yang beliau katakan. Nah, sebagai seorang menteri saya seharusnya tidak memberikan nuansa pesimis seperti itu. Ya kan? Nah, menteri yang mengurusi pendidikan tinggi di mana orang ketika lulus kuliah itu kan harapannya bisa bekerja kan ya dan kunjungan mengapa riset. Nah, sudah dibilang seperti itu apa nggak sedih ya? Nah, terus kita kerja apa?
ya kan? Masa tega sebagian besar rakyat Indonesia disuruh jadi ojol, ya kan? Ya ngawur saja ya. Anda tahu, saya melihat belakangan ini ya, dan itu saya kira itu mengindikasikan sesuatu yang nyata ya. Hampir tiap perempatan jalan dan putar balik itu ada polisi cepean. Itu menandakan bahwa lapangan pekerjaan makin banyak orang yang menganggur dan kemudian lapangan pekerjaan makin menyempit. Ya enggak? Ya walaupun katanya ada aspek yang lain juga ya, teman itu kan eh, saya nggak tahu ya aspek yang cukup kompleks ya. Misalnya terkait dengan eh, apa work work apa work work ethic atau um, work attitude semacam itu ya. Kalau itu saya kira um, case base ya, case by case ya. Kalau seperti itu tidak bisa dikebiak ya. Tapi yang jelas nyata adalah kalau makin banyak orang di jalan itu sebenarnya ekonomi tidak baik-baik saja. Karena harusnya sebagian besar orang Indonesia itu ada di kantor, ada di pabrik, ya kan? Ada di sekolah, ya enggak? Ya. Jadi ketika makin banyak orang jadi tukang parkir, makin banyak orang jadi polisi cepean, makin banyak orang jadi ojol, ya tidak baik-baik saja. There is something wrong with our economy ya. Ya ini pandangan saya sebagai ini sih non ahli bidang ekonomi. Tapi kalau menurut saya begitu, dan saya kok heran kok tambah banyak ya. Dulu misalnya Anda tahu perempatan Jalan Bali ke Biliton, ya saya bekas orang Surabaya, jadi karena dulu sering lewat sana, ya, cukup tahu ya Bali Biliton itu dari Jalan Gubeng itu, Raya Gubeng depannya Rumah Sakit Siloam kan ada Jalan Bali kanan. Habis itu kan kita ke kanan lagi karena Biliton satu arah ya. Itu nggak ada dulu pengatur lalu lintas polisi cepean itu. Sekarang hampir setiap waktu ada dua. Dan menurut saya mereka sebenarnya mengganggu. Ya karena menghalangi jalan kan ya. Dan saya perhatikan tidak banyak yang ngasih karena ya buat apa sih diatur di situ. Kalau beberapa putar balik ya menurut saya kadang perlu ya kayak di Sidoarjo ini kan ya sebagai orang Sidoarjo, Manuela mungkin juga cukup paham ya situasi per Sidoarjoan. Aloha, Pak. Atau Manuela Aloha itu biasanya ada. kenapa? Ya, Aloha itu ada dulu sempat viral gara-gara sampai tukang apa polisi CPN-nya bikin kris juga, Pak. Nah, oh waktu belum ada Jadi flyover. maaf Pak, hujan Pak. Oh, oke oke. Enggak, kapan itu? Kalau nggak salah pertengahan tahun apa awal tahun kemarin ya. Oh, Saya lihat di Instagram tuh Pak. itu ya yang si masnya itu ya yang kemacetan abadi di Gedangan itu ya. Itu juga tuh Pak gedangan. Ya, ya Gedangan. Oh, yang menarik ini ya bicara tentang itu, kan sekarang sudah ada flyover Juanda itu ya. Megah ya barusan diresmikan presiden ya, atau habis berapa ratus miliar. Orang yang mau putar balik dari utara ya, terus mau ke bawah ya ke mana itu Waru atau itu loh ada Mas Pion, ada dealer. Iya, iya. Itu saya kadang lihat ada yang menyeberangkan. Nah itu kok, aduh, ya apa ya? Padahal lebar ya Pak ya. Nah itu makanya lebar dan tidak ada masalah sebenarnya ya Kak sejak itu. Ya, well, whatever.
Oke, balik ke Sumantri Brojonegoro itu. Dia mengatakan bahwa AI akan menggantikan begitu banyak pekerjaan ya di masa depan. Ya. Sebenarnya itu sudah sering digaungkan banyak orang ya. Ada yang takut. Saya masih ingat Prof. Maneke ya, ketika diundang FIB tahun lalu juga mengatakan hal yang sama ya. Ya kalau akademisi memang di ini untuk skeptis ya, tapi kalau policy maker seharusnya ya karena mereka yang membuat kebijakan ya tidak seharusnya mengatakan hal seperti itu. Ya. Bagaimana ininya mereka, usaha mereka supaya wong kayak contohnya Singapura saja. Singapura sudah menyadari bahwa AI itu akan punya peran yang luar biasa, sehingga mereka harus menyiapkan atau merancang berbagai hal sehingga tidak mengganggu kestabilan negara, ya, termasuk di dunia pendidikan, misalnya. Ya, tadi balik ke apa yang dikatakan Primordia, ya. Mungkin nanti peran dari guru atau tutor akan bisa digantikan, dan malah mungkin sekarang sudah ya, sudah bisa digantikan oleh AI sebenarnya. Misalnya, ketika kita menulis melakukan kesalahan grammar, sebenarnya kita bisa konsultasikan ke AI kan, ke ChatGPT misalnya. Sudah pernah dicoba? Sudah sih Pak, cuma tingkat akurasinya itu tetap belum sesempurna manusia kan jadinya, dan template sama gitu hasil dari koreksinya. Oke, apa yang dilakukan? Mungkin bisa cerita, Primordia. Ininya sih Pak, misalnya kayak saya eh, misalnya paragraf saya copy paragraf yang sudah saya buat lalu kirimkan ke AI-nya, itu nanti eh, direvisi sama AI-nya itu dipersingkat dan diganti dengan kata-kata hubung seperti itu, dan nanti mungkin untuk paragraf yang lain sama seperti itu juga cara revisi AI-nya itu. Oke, saya melihat ada dua hal. Pertama, mungkin promnya. Memang salah satu kelemahan tapi sekaligus keharusan ber, ber, eh, berinteraksi dengan AI itu, terutama ChatGPT adalah promnya harus pas. Ini kan sudah dikatakan oleh Pak siapa kemarin yang di seminarnya Bu Vicky, Pak ya kan? Karisma. Pak Karisma. Ah, Pak itu Karisma. kan promnya harus harus pas memang. Ini memang ini prom ini menjadi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua memang AI itu saya lihat ChatGPT ya punya kecenderungan untuk memparafrase dan mensummarize ya, memberikan ringkasan kalau tidak salah. Nah, memang harus tetap kita yang jadi aktor utama di sini saya kira. Ya, jadi tidak jangan diterima mentah-mentah ya. Saya kira sudah saya katakan kemarin waktu di Elite Conference ya. Misalnya saya butuh informasi tentang kurikulum Merdeka ya. Ya kan baca apa kajian akademiknya kan panjang ya. Nah, saya ingin tahu apa sih secara garis besar eh, yang tercatup di kurikulum Merdeka itu seperti apa. Tapi ya jangan percaya 100%. Kita baca secara cepat kajian akademiknya ya. Terutama bagian-bagian yang tadi misalnya menyangkut tentang bahasa, bahasa Inggris dan sebagainya. Yang sepertinya kalau kita tanya ChatGPT mungkin jawabannya akan sangat normatif ya. Karena memang dia didesain untuk memberikan jawaban yang normatif seperti itu. Ya normatif, repetitif, ya seringkali dangkal, ya kan? Dangkal sekali. Dan ya saya nggak tahu karena memakai versi gratis ya. Mungkin yang versi berbayar lebih lebih ini kali, lebih baik jawabannya. Ada yang punya versi berbayar? Nggak ada ya? Tidak, Pak. Ya cukup mahal ya, $30 per bulan ya. Eman, Pak.
Nah iya, toh makainya yang nggak tiap hari ya kan. Kalau langganan internet gitu masih kita pakai tiap hari kan. Nah, langganan ChatGPT, ya mungkin nggak tahu, entah prodi atau fakultas mungkin mungkin punya kebijakan tersendiri nanti saya nggak tahu. Tapi yang pasti dia akan makin disempurnakan. Itu yang tidak terelakkan sebenarnya. Ya, dan mungkin eh, yang seperti dikatakan Primordia tadi ya, kesalahan yang dia buat akan makin berkurang. Bisa jadi. Tapi human factor-nya saya kira jangan dilupakan ya. Human factor itu saya kira tetap penting dan jangan sampai digantikan oleh mesin. Cuman nggak tahu untuk berapa lama eh, ke depan ya. We don't know. Sebelum 2000 ChatGPT kan muncul akhir 2022 ya. Just for information. Desember sebenarnya, Desember 2022. Sebenarnya sudah dibuat sih, tapi itu proyek rahasia kalau nggak salah ya. Dan kalau Anda, saya nggak tahu, Anda waktu Pak Gumawang Jati presentasi sudah ada atau belum ya waktu itu? Ya, sudah maba, Pak. Ya, sebagai maba kan. Nah, Pak Gumawang Ya, Jati kan sudah mendemonstrasikan pemakaian AI ya, tapi tidak sehebat ChatGPT memang AI-nya kan ya. Bahkan Grammarly itu sebenarnya sudah ada AI-nya juga ya, karena dia bisa mendeteksi misalnya kesalahan grammar ya dan sebagainya. Yang hebat dari ChatGPT adalah dia bisa mengenerate teks ya, dari sistemnya dia sendiri. Jadi dia bisa menghasilkan ya. Nah, itu yang membuat dia berbeda dan hasilnya itu jauh lebih komprehensif daripada AI sebelumnya. Ini kalau kita bicara dari sisi teks ya kan, AI kan juga ada dari sisi image dan video ya. Saya dengar Cina, nah ini luar biasanya Cina guys. Eh, Seringkali mereka ter- kelihatan agak tertinggal di awal tapi langsung ngebut di pertengahan. Ya ada temen itu kebetulan di bidang IT ya, dia sering bermain-main dengan AI yang dibuat oleh Cina ya untuk video generated ya, terutama video sih. Ya itu bukan area saya ya. Ya saya nggak tahu biar lah ya, baik video maupun audio maupun gambar ya, itu hal lain tentu saja. Tapi ini kita bicara tentang teks. Oke. Pak, bisa dilihat artikelnya kalau begitu dibandingkan mungkin dengan artikel dari Primordia, artikel 5 halaman dari Stefan Rastinsky. Nah, Stefan Rastinsky. Ini ditulis tahun berapa ya? 2008 guys. Cukup lama, 16 tahun yang lalu. Nah, ini definisi dari asynchronous synchronous ya. Waktu itu masih ada ongoing debate tentang definisi dari synchronous asynchronous. Ya, ini sifatnya ya anytime anywhere ini ya. Untuk asynchronous ya, jadi Ya, Pak. flexible time.
Cuman sayangnya sinkronis ini tidak cocok untuk dependent learners ya, dan kemungkinan young learners, ya kan? Dependent learners itu orang yang belajar kalau ada orang lain atau tergantung guru ya, tergantung faktor eksternal. Kemudian ini sinkronus, saya kira definisi ini tetap berlaku sampai saat ini ya. Chat pun ketika itu terjadi secara spontaneous ya, secara two way, itu sebenarnya juga sudah disebut sinkronus ya. Jadi chatting baik melalui sekarang kita punya WhatsApp misalnya ya, atau jenis-jenis chat yang lain, itu juga sebenarnya sinkronus. Ya, ini unsur ini ya, get in touch-nya itu sangat penting ya untuk sinkronus. Seingat saya, debat tentang manfaat dari sinkronus asinkronus ini sudah muncul sejak pertama kali em, istilah ini dimunculkan. Ya, ini three types of communication. Ya, ada tiga di sini. Ini menurut Haythorne Wade. Ya, ada content related, planning of tasks, kemudian social support. Ada yang pernah mendengar Community of Inquiry, COI? Community of Inquiry. Community of Inquiry. Ada COI, ada COP, Community of Practice. Dua istilah ini muncul sejak eh, ya sejak ini online learning terutama. Nah, COI ini meneliti bagaimana sebuah kelompok gitu ya, terutama yang online, memunculkan tiga hal ini. Social presence, teaching presence, dan cognitive presence. Nah, ini diagramnya seperti ini. Ketika tiga hal ini saling bersinggungan, maka muncul yang disebut educational experience. Apapun itu medium komunikasinya, ya, terutama medium online, ya, online medium, ya. Nah, ini online education. Ini jelas kalau di sebuah offline setting, ya, ini harusnya muncul. Ya, teaching presence tidak hanya dari guru sebenarnya, dari teman ya, teman sejawat ya, peers. Kemudian cognitive presence ini tentu saja eh, timbulnya pengetahuan ya, dan juga social presence dari interactions ya, social interactions dan sebagainya.
Nanti bersinggungan di sini di tengah menjadi educational experience. Ini salah satu ya masih disebut framework di sini ya, jadi belum sampai ke level teori ya. Saya nggak tahu kalau sekarang karena ini sudah agak lama, tahun 2000 ya, 24 tahun yang lalu. Tapi setahu saya masih banyak yang memakai COI framework ini atau model untuk melihat bagaimana sebuah komunitas online berinteraksi sehingga memunculkan tiga hal ini: social, cognitive, and teaching. Oke, kita kembali ke sini. Ups, mana tadi? Nah, ini mirip-mirip dengan ini ya. Three types of communication oleh Haythorne Wade. Ya, mungkin bisa dilihat benefits and limitations of asynchronous e-learning. Primordial mungkin terutama ada persamaan atau perbedaan dengan paper kamu? Hmm. Kalau yang saya pahami sama-sama men- menyimpulkan kalau asinkronus dan sinkronus itu harus dijalankan berdampingan sih Pak, kalau menurut saya. Oke, yes. Ya, ini kita bisa lihat di tabel ini ya. Ini kalau nggak salah survei sepertinya ya. Membandingkan antara sinkronus dan asinkronus. Anda bisa lihat dari sisi social support ya, 1% untuk smaller class. Kemudian larger class. Jadi memang dari sisi social support ini sangat kecil ya, kalau kita lihat asinkronus. Nah ini kontinuumnya ya, kontinuum itu garis. Jadi kita lihat di sini asynchronous e-learning itu menimbulkan cognitive participation ya. Jadi seperti yang dikatakan Primordia tadi, learners lebih punya waktu untuk berpikir ya, lebih punya waktu untuk memikirkan misalnya jawaban ya atau persoalan yang ada. Sementara untuk sinkronus ini bagus untuk hal seperti ini. Ya, untuk motivation, untuk convergence on meaning. Sebagai convergence itu penggabungan ya, itu saling eh, interaksi ya, antara belajar. Oke, ini when, why, and how sekarang. Nggak tahu apakah masih relevan. Ya, discussing less complex issue. Ya kan? Ini kan lebih punya waktu untuk merefleksi, pikir, getting acquainted ya, interaksi dengan views, planning ya, planning test ini kan lebih gampang ya kalau dilakukan secara uh, sinkronus. Oke. Ya, oke ada komen.